Hai sahabat bonsai Bali, ketemu lagi ya di channel kita ya. Jadi di channel MD Petani Bonsai Bali, hari ini saya akan membagikan sedikit tips ya tentang bagaimana caranya pengontrolan bahan bonsai kimeng. Kita akan melakukan pengontrolan pecah batang yang sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Sekarang kita akan lakukan pengontrolan. Sebelum lanjut videonya, untuk para sahabat yang baru berkunjung di channel kita, jangan lupa untuk mendukung channel kita ini dengan cara klik subscribe di bawah ya, yang pastinya gratis, like ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan update-update terbaru dari video kita yang pastinya selalu berisi tentang tips-tips cara berbudidaya bonsai yang baik. Oke sahabat, ini saya punya bakalan bonsai kimeng ya. Ini pohon saya yang sudah berumur 4 bulan dari saya program pecah batang pertama ya. Jadi pertamanya saya sudah pecah batang menjadi 4 bagian. Nah terus 2 bulan yang lalu saya sudah lakukan pemecahan lagi sekali menjadi pecah 8, dan sekarang melakukan pengontrolan akar. Nah, di mana akar-akar yang kita kontrol adalah akar-akar yang melintang, menyilang, dan akar yang dominan ya, yang terlalu besar satu, yang lainnya kecil. Nah, tujuannya kenapa ini harus dikontrol agar tidak kebablasan, karena kalau kebablasan akarnya satu yang besar, yang lainnya akarnya tidak bisa berkembang ya, karena tidak seimbang pencarian makanannya. Jadi kita akan membuat perakarannya itu seimbang, sehingga pertumbuhan dari bahan bonsai kimeng kita juga bisa optimal ya. Jadi bentuknya juga kita rapikan juga untuk akar-akarnya, karena kita tujuannya adalah memprogram akar agar akarnya kelihatan mencengkram, seimbang semuanya, dan yang pastinya terlihat sangat kokoh ya sahabat. Nah sekarang langsung kita rapikan ya untuk perakarannya. Nanti setelah kita rapikan perakarannya, kita lihat juga cabang-cabang mana yang agak masih belum kita pecah ya, nanti diperbaiki lagi. Jadi inilah fungsinya kita pengontrolan, melihat kekurangan dari bahan kita, terus kita memperbaikinya. Nah ada seperti ini, ada satu yang masih besar sekali ya, yang lainnya sudah kecil-kecil, jadi kita pecah lagi. Kita pecah menggunakan pisau agar ininya biar bisa lebih bagus lagi ya. Jadi tujuannya adalah membuat keseimbangan dulu, karena kita masih memprogram di bagian bawah ya, di bagian kakinya. Jadi kakinya harus kita buatkan lebih ini lagi ya, lebih cantik ya. Mumpung kita memprogram, sekalian memprogram, kita program yang lebih baik. Itu akar-akarnya menyilang ya sahabat ya. Nah tetap kita kontrol. Ada ini kalau yang kurang bagus akarnya kita potong ya, kita karena akan terlalu besar juga, satu terlalu besar, jadi kita potong akarnya. Nah ini kalau untuk pemotongan akar, kita motongnya paling cuma 1 atau 2 aja, yang lainnya kita biarkan, karena resiko juga ya kalau kita potong banyak sekalian, nah bisa-bisa ngedrop pohon kita. Jadi untuk amannya sih potongnya paling 1 atau 2 saja ya. Jadi yang lainnya biarkan masih akar serabutnya masih berjalan mencari makanan. Nah kalau ada akar yang besar sendiri, jadi bisa kita pecah akarnya. Nah itu tujuannya adalah untuk membuat perakarannya jadi seimbang ya, satu dengan yang lainnya, karena masih dalam proses. Setelah nanti proses kambiumnya menutup sempurna, baru kita lakukan lagi naturalisasi. Jadi membuatnya agak lebih alami, membiarkan ada satu yang lebih besar, satu yang lebih kecil, tetapi tetap dalam kontrol kita. Nah sahabat, setelah selesai kita melakukan pengontrolan di akar, kita kasih media-media tambahan lagi. Nah tapi kita tidak menanamnya terlalu dalam, jadi kita menanamnya agak di atas sedikit ya. Nah, terus untuk biar dia tidak tumbang, karena ini
pohonnya baru kita angkat, jadi pastinya akarnya tidak mencengkram dengan baik. Nah, bisa kita gunakan bantuan dari bambu. Jadi kita bisa kasih istilahnya tunjang lah bahasa Balinya ya. Jadi itu kita kasih bambu, terus kita ikat di atasnya biar tidak tumbang, karena di sini biasanya di tempat saya ya anginnya lumayan keras, jadi harus dikasih tambahan bantuan. Nah, baru kita akan mengasih media tambahan, itu berupa, kalau saya sendiri berupa pasir kali ya. Jadi tidak memakai yang lain dulu karena pohon ini baru kita angkat. Nah, pasir kali adalah salah satu solusi di tempat saya untuk membuat dia aman. Ya sebenarnya sih kalau ada juga bisa pasir malang. Nah, terus kita tutup dengan pecahan genteng ya, tujuannya untuk membuat perakarannya masih agak lembab. Di sini saya selalu memakai pecahan genteng ya ketika potong akar, seperti di pecah akar. Jadi kita tutup dengan pecahan genteng. Hasilnya sangat bagus. Nah, sekarang kita lakukan lagi satu ya, tapi ini berbeda ya untuk pohon yang ini, karena ini masih baru juga, ini lebih belakangan ya kita pecah batangnya. Jadi kita tidak melakukan seperti yang tadi. Nah, kita hanya memberikan tambahan media saja di bawahnya, terus kita merapikan saja ya sedikit akar-akarnya, karena artinya tidak karena belum ada gininya akar yang sangat dominan, sangat besar. Jadi kita hanya merapikan saja untuk pohon ini ya. Kita atur perakarannya agar tidak terjadi menyilang. Nanti mungkin lagi 2 bulan baru kita kontrol seperti yang tadi yang pohon ini. Jadi pohon ini hanya memberi tambahan media saja tadi di bawahnya, karena kita dulu kekurangan media. Jadi medianya penanamannya masih sangat di bawah ya. Sekarang kita angkat dia sedikit, kita kasih media tambahan. Nah, media tambahan sendiri seperti yang saya sebutkan tadi adalah memakai pasir kali. Tapi kalau ada pasir malang itu alangkah bagusnya, karena pasir malang juga sangat cocok sekali ya untuk perakaran kimeng. Nah, kita kasih juga ini bantuan ya dengan bambu, atau bahasa Balinya tunjangnya ya, biar tidak roboh. Setelah itu baru nanti kita kasih kasih air ya sedikit ya untuk penyiramannya nantinya. Nah, sebelum kita menyiram, jadi kita rapikan dulu tempat kerja kita kerja rapi ya. Kalau saya sendiri memang suka ya bekerja dengan kerapian, jadi setelah bekerja tidak kita tinggalkan berantakan begitu saja, karena di tempat saya juga ini di bawahnya lantainya pakai batu sikat. Jadi kalau kita ada kebun spesial ya di lahan kebun itu tidak masalah. Nah, setelah itu kita siram ya. Jadi siram dengan air secukupnya saja agar lembab saja dan basah saja ininya medianya ya. Baiklah sahabat, itu saja video kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Salam dari kita petani bonsai Bali, salam pecinta proses, salam satu hobi, dan salam berbudidaya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam sehat dan terima kasih.